Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Anissa Maristika Putri, Rahmat Saputra, Rahmat Riyadi, dan Eliza Febrianti. Di sini kami akan membahas tentang peran dan fungsi metode dan media pembelajaran. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian metode dan media pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Menurut Nana Sujana, metode pembelajaran adalah cara yang dipergunakan guru dalam membangun hubungan dengan siswanya saat proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu pengertian media pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin yaitu medius, yang berarti secara harfiah tengah, pengantar, atau perantara. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan serta dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan si pelajar sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar yang disengaja, bertujuan, dan terkendali. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang fungsi dan peran metode dan media pembelajaran. Yang pertama ada fungsi dan peran metode pembelajaran. Metode pembelajaran dibentuk dan diciptakan dengan fungsi dan tujuan yang tertentu. Yang pertama, metode pembelajaran berfungsi untuk menciptakan kondisi pembelajaran yang memungkinkan peserta didik atau siswa memperoleh kemudahan dalam belajar. Yang kedua, berfungsi untuk mewujudkan dan menyajikan bahan ajar berupa media yang relevan. Dengan demikian, tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan baik oleh peserta didik atau siswa. Lalu, fungsi selanjutnya, yang ketiga, itu sebagai pedoman teoritis yang logis dan rasional yang disusun oleh guru bagi para siswa. Lalu, pedoman tersebut dapat dijadikan model sehingga proses belajar mengajar dapat berhasil mencapai tujuan. Yang terakhir atau yang keempat, metode pembelajaran berfungsi sebagai sarana komunikasi penting tentang bagaimana proses mengajar di kelas atau bagaimana praktik dalam mengawasi siswa saat belajar. Lalu, selanjutnya ada peran metode dalam pembelajaran. Yang pertama, sebagai pedoman bagi guru dalam perencanaan pembelajaran. Yang kedua, sebagai alat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, sebagai salah satu cara agar pembelajaran berlangsung secara menyenangkan. Yang keempat, sebagai salah satu cara agar dengan pemilihan metode yang tepat, materi pembelajaran dapat diterima oleh siswa dengan baik. Yang kelima, sebagai bahan untuk menilai ketuntasan hasil belajar dengan menggunakan suatu metode atau pemilihan suatu metode pembelajaran. Nah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi media pembelajaran. Dalam suatu proses belajar mengajar, dua unsur yang penting adalah metode mengajar dan media pembelajaran. Secara umum, kedudukan media dalam sistem pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, alat bantu. Yang kedua, alat penyalur pesan. Dan yang ketiga, alat penguatan. Yang keempat, wakil guru dalam menyampaikan informasi secara lebih teliti, jelas, dan menarik. Menurut Levy dan Lenz, 1982 mengemukakan 4 fungsi media pembelajaran, khususnya media visual, yaitu fungsi atensi media visual merupakan inti, yaitu menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pembelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan atau menyertai teks materi pembelajaran. Kedua, fungsi efektif media visual dapat terlihat dari tingkat kenikmatan siswa ketika belajar atau membaca teks yang bergambar.
Yang ketiga, fungsi kognitif media visual terlihat dari temuan-temuan penelitian yang mengungkapkan bahwa lambang visual atau gambar memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat pesan atau informasi yang terkandung dalam gambar. Yang keempat, fungsi kompensatoris media pembelajaran terlihat dari hasil penelitian bahwa media visual memberikan konteks untuk memahami teks, membantu siswa yang lemah dan membaca untuk mengorganisasi informasi dalam teks dan mengingatnya kembali. Media pembelajaran menurut Kemp dan Dayton 1985 dapat memenuhi 3 fungsi utama apabila media itu digunakan untuk perorangan, kelompok atau kelompok pendengar yang besar jumlahnya, yaitu motivasi, minat atau tindakan, penyajian informasi, dan memberi instruksi. Untuk memenuhi fungsi motivasi, media pembelajaran dapat direalisasikan dengan teknik drama atau hiburan. Materi selanjutnya yaitu peran media pembelajaran. Di dalam pendidikan, media difungsikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan pembelajaran. Karenanya informasi yang terdapat dalam media harus dapat melibatkan siswa, baik dalam benak maupun mental dalam bentuk aktivitas yang nyata, sehingga pembelajaran dapat terjadi. Menurut Kemp dan Dayton, mereka mengemukakan beberapa hasil penelitian yang menunjukkan dampak positif dari penggunaan media sebagai integral pembelajaran di kelas atau sebagai cara utama pembelajaran langsung. Antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penyampaian pembelajaran menjadi lebih baku. Kedua, pembelajaran bisa lebih menarik. Ketiga, pembelajaran dapat lebih interaktif dengan diterapkannya teori belajar dan prinsip-prinsip psikologis yang diterima dalam hal partisipasi siswa, umpan balik, dan penguatan. Keempat, lama waktu pembelajaran yang diperlukan dapat dipersingkat. Kelima, kualitas hasil belajar dapat ditingkatkan. Keenam, pembelajaran dapat diberikan kapan dan di mana diinginkan. Ketujuh, yaitu sikap positif siswa terhadap apa yang mereka pelajar dan terhadap proses belajar yang dapat ditingkatkan. Nah, yang terakhir yaitu peran guru dapat berubah ke arah yang lebih positif. Sedangkan menurut Sujana dan Rifai, mereka mengemukakan manfaat media pembelajaran dan proses belajar siswa, yaitu yang pertama, pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menemukan motivasi belajar. Yang kedua, bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh siswa. Ketiga, metode mengajar akan lebih bervariasi. Keempat, siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar. Sedangkan menurut Encyclopedia of Educational Research dalam Hamalik, merincikan manfaat media pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, meletakkan dasar-dasar yang konkret untuk berpikir. Yang kedua, memperbesar perhatian siswa. Ketiga, meletakkan dasar-dasar yang penting untuk perkembangan belajar. Keempat, memberikan pengalaman nyata yang dapat menumbuhkan kegiatan berusaha sendiri di kalangan siswa. Kelima, menumbuhkan pemikiran yang teratur dan kontinu. Keenam, membantu tumbuhnya pengertian yang dapat membantu perkembangan kemampuan berbahasa. Nah, yang terakhir yaitu memberikan pengalaman yang tidak mudah diperoleh dengan cara yang lain. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran merupakan cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran, di mana media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan serta dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar yang efektif dan efisien. Metode dan media pembelajaran saling terkait satu sama lain, di mana pada proses belajar mengajar, guru harus mempunyai metode atau cara yang efisien untuk menyampaikan materi dan juga harus mempunyai keahlian dalam menggunakan berbagai macam media pembelajaran, terutama media yang digunakan dalam proses mengajarnya, sehingga materi ataupun pesan yang disampaikan
akan tersalurkan dengan baik pula. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.